Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memberikan pemaparan terkait cahaya matahari, vitamin D, dan absorpsi kalsium. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Naila Fatia Kamila dengan NIM 236130118, NIM Mas Ayu Kusumaning Tias dengan NIM 2361326, Nida Dabila Regita Khairunisa dengan NIM 2361304, dan Nazwa Hamidah dengan NIM 2361305. Yang pertama yaitu terkait sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber vitamin D yang bisa didapatkan secara alami. Sinar matahari mengandung vitamin D hingga 80%. Vitamin D dari matahari dapat didapatkan dengan cara berjemur saat pagi hari. Matahari memancarkan sinar yang mengandung radiasi ultraviolet atau UV yang tidak dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh diri manusia. Sinar ultraviolet dari matahari memiliki manfaat yang baik. Salah satunya adalah untuk pembentukan kolekalsiferol atau vitamin D3. Sinar ultraviolet B atau UVB dari matahari diserap oleh jaringan epidermis dan dermis pada kulit, yang kemudian akan menghasilkan previtamin D sebagai bahan vitamin D. Aktivitas berjemur sebaiknya dilakukan pada pagi hari karena sinar matahari siang dapat menyebabkan kulit terbakar atau sunburn hingga kanker kulit. Selanjutnya yaitu vitamin D. Vitamin D merupakan kelompok sikosteroid larut lemak yang berasal dari kolesterol. Vitamin D bisa disintesis di kulit dari paparan sinar matahari dengan adanya prekursor vitamin D di kulit, yaitu 7-dehidrokolesterol. Paparan sinar matahari dan asupan makanan kaya vitamin D menentukan status vitamin D dalam tubuh seseorang. Sumber vitamin D dalam tubuh sebagian besar berasal dari kulit yang terpapar sinar matahari dan sisanya berasal dari makanan. Vitamin D yang dibentuk oleh sinar matahari berbentuk D3 atau kolekalsiferol dan disintesis dalam tubuh manusia. Sedangkan vitamin D2 atau ergokalsiferol terdapat dalam makanan. Kecukupan vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor. Manfaat vitamin D adalah untuk meningkatkan imun tubuh, menurunkan risiko infeksi, meningkatkan kekuatan tubuh melawan virus, dan meningkatkan fungsi paru. Selanjutnya, sintesis vitamin D. Lapisan epidermis kulit manusia mensintesis vitamin D saat terkena radiasi UV. Melalui sinar matahari, suatu bentuk vitamin D yang disebut kolekalsiferol disintesis dari turunan kolesterol steroid di kulit. Hati mengubah kolekalsiferol menjadi kalsidiol, yang kemudian diubah menjadi kalsitriol atau bentuk kimia aktif vitamin di ginjal. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan normal kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk kesehatan tulang. Kurangnya paparan sinar matahari dapat menyebabkan kekurangan vitamin D dalam tubuh, sehingga menyebabkan kondisi yang disebut rakitis, suatu kondisi yang menyakitkan pada anak-anak di mana tulang tidak terbentuk karena kekurangan kalsium, sehingga menyebabkan kaki bengkok. Orang lanjut usia yang menderita kekurangan vitamin D dapat mengalami kondisi yang disebut osteomalacia, yaitu pelunakan tulang. Kekurangan vitamin D bisa terjadi bila ada gangguan penyerapan vitamin D dalam pencernaan dan kurangnya paparan ultraviolet khususnya UVB dari sinar matahari untuk mensintesis vitamin D yang terdapat di kulit. Kurangnya vitamin D berimbas pada penurunan kadar kalsium dalam tubuh sehingga mineralisasi tulang tidak terpenuhi. Hal ini berimbas pada rentan jatuh dan pada tulang maupun deformitas tulang. Kemudian, kalsium merupakan mikronutrien yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia, sehingga sumber eksogen seperti makanan merupakan satu-satunya cara untuk menyuplai kebutuhan kalsium tubuh. Kalsium memiliki banyak fungsi baik secara struktural maupun vital bagi tubuh manusia. Kadar kalsium darah yang normal menunjukkan bahwa proses mineralisasi dan demineralisasi berlangsung seimbang. Penempatan kalsium ke dalam jaringan tulang disebut mineralisasi, dan pengembalian kalsium dalam tulang disebut demineralisasi. Proses mineralisasi dan demineralisasi berlangsung seumur hidup. Fungsi kalsium.
Kalsium berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi, berperan dalam pertumbuhan dan sebagai faktor pembantu dan pengukur reaksi biokimia dalam tubuh. Pada tulang, kalsium dalam bentuk garam atau hidroksipatite membentuk matriks pada kolagen protein pada struktur tulang, membentuk kerangka yang mampu menyangga tubuh serta tempat bersandarnya otot yang memungkinkan terjadinya gerakan. Diperlukan dalam pembekuan darah kalsium bersinergi dengan nutrisi lain. Penyerapan dalam darah dioptimalkan oleh vitamin D dan tulang diikat oleh vitamin K. Untuk menjalankan fungsinya, kalsium perlu diserap melalui saluran pencernaan dengan bantuan vitamin D. Kurangnya aktivitas di luar ruangan menyebabkan tubuh kurang terkena paparan sinar matahari. Akibatnya, kadar vitamin D dalam tubuh juga akan berkurang dan menyebabkan terganggunya proses penyerapan kalsium dalam tubuh. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan osteoporosis. Osteoporosis yaitu kondisi di mana tulang menjadi kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh sehingga mudah mengalami fraktur. Kekurangan kalsium juga dapat menyebabkan riketsia, biasanya terjadi karena kekurangan vitamin D dan ketidakseimbangan konsumsi kalsium terhadap fosfor. Mineralisasi matriks tulang terganggu, sehingga kandungan kalsium dalam tulang menurun, artinya kekurangan vitamin D dapat menyebabkan terganggunya fungsi kalsium di dalam tubuh. Vitamin D untuk imun tubuh. Selain untuk penyerapan kalsium, vitamin D telah terbukti memiliki efek yang positif terhadap sistem imunitas tubuh. Terdapat beberapa mekanisme yang dihipotesiskan bahwa vitamin D dapat menurunkan risiko infeksi. Beberapa mekanisme tersebut adalah melalui induksi katelisidin dan defisiensi. Ini menurunkan laju replikasi virus dan menurunkan konsentrasi sitokin proinflamasi. Mekanisme vitamin D dalam meningkatkan imunitas tubuh dengan cara meningkatkan innate immunity dengan menginduksi produksi peptid antimikroba, diantaranya adalah human catelicidin, yang akan menghambat aktivitas bakteri. Kekurangan vitamin D berhubungan kuat dengan hasil tes fungsi paru yang lebih rendah. Studi prospektif yang menyelidiki hubungan antara vitamin D dan saluran pernafasan menunjukkan adanya hubungan antara konsentrasi serum 25-OHD dan fungsi paru-paru, respon jalan nafas, dan respon terhadap inhalasi glukokortikoid, sehingga disimpulkan bahwa konsentrasi vitamin D berhubungan kuat dengan fungsi paru. Yang selanjutnya adalah contoh kasusnya. Salah satu contohnya yaitu saat terjadi wabah COVID-19. Virus corona atau COVID-19 menyerang kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak mampu menghadapi virus lagi. Dengan demikian, kekebalan tubuh menjadi faktor utama dalam menghadapi virus tersebut. Hal ini menjadi alasan mengapa saat pandemi COVID-19, masyarakat diminta untuk berjemur agar mendapatkan asupan vitamin D yang cukup, sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu melawan virus atau imunogen yang menyerang tubuh kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.